Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berarti memasuki pertemuan ke-7 ya untuk mata kuliah di sini. Sekali lagi, saya paling nggak enak sebenarnya kalau kita kelasnya malam, tapi ini ya sebenarnya untuk mengejar juga materi. Nah, yaitu itu materinya super banyak sebenarnya. Berarti kita masih hutang satu pertemuan lagi ya? Betul ya? Iya Pak, betul. Itu antara semoga kalau ada waktu Sabtu, berarti nanti mungkin diganti Sabtu atau setelah UTS saja, seandainya memang terlalu padat. Tuh. Untuk pertemuan hari ini kita baca-baca aja, masih tentang relasi kok. Jadi harusnya nggak terlalu berat-berat banget lah, tapi ada konsep-konsep yang harus dimengerti. Oke, berarti kita mulai aja. Saya edit dulu share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Gimana? Lumayan lemas sebelum sebelum kita mulai kuliah. Udah berapa? Memasuki minggu kelima ya. Oke, ya itu dijalanin aja. Jadi waktu minggu kemarin kita kita sudah belajar tentang nyentuh-nyentuh tentang relasi sebenarnya. Jadi kita tahu definisi relasi itu apa. Pada dasarnya relasi itu adalah himpunan, tetapi anggotanya adalah berupa sebutnya order pair atau pasangan terurut. Bentuknya seperti ini, A, B, seperti itu ya. Nah, relasi itu biasanya dibentuk dari dua buah himpunan, di mana himpunan yang pertama itu disebut sebagai domain atau daerah asal, sedangkan himpunan yang keduanya itu disebut sebagai daerah hasil atau kodomain. Nah, relasi itu sendiri, maksudnya himpunan yang menjadi relasinya itu kita sebut sebagai R. R kapital, berarti menandakan sebuah himpunan. Nah, kemarin kita belajar bahwa representasi relasi itu ada berbagai bentuk ya. Biasanya paling sederhananya adalah menggunakan enumerasi. Jadi R itu dijabarkan satu-satu anggota elemen-elemennya. Tapi kadang-kadang kalau kita melihatnya hanya bentuknya seperti ini, itu agak membingungkan. Jadi ada beberapa cara yang kita bisa gunakan. Yang pertama, dengan menggunakan diagram panah, gitu ya. Lalu menggunakan matriks. Nah ini maksudnya adalah kedua bentuk representasi ini. Pertama ada diagram panah, dengan matriksnya ini memberikan informasi yang sama, tetapi bentuk penyajiannya berbeda. Lalu ada juga relasi dengan tabel. Ini juga bentuknya sama, kita fokus yang di sini tabel 1 yang Amir, Budi, dan Cecep. Jadi di sini kalau kita perhatikan misalkan Amir itu mengambil 2 mata kuliah, F251 dan IF323. Berarti di sini Amir itu barisnya ada 2, 1 dan 2, di mana yang baris pertama menyatakan dia mengambil IF251 dan IF323 untuk yang keduanya. Seperti itu. Ini untuk yang matriks, gitu ya. Kalau matriks pada dasarnya untuk barisnya itu menyatakan daerah asalnya atau domainnya, sedangkan untuk kolomnya itu menyatakan daerah hasil alias kodomainnya. Di dalam hal ini satu itu kalau misalkan dalam relasinya itu terdapat pasangan terurut tersebut, 0 itu jika tidak. Jadi kalau di sini misalkan Amir itu di sini kita tahu mengambil 2 mata kuliah. Berarti dia mengambil kelas yang 251 dan 323. Amir tidak mengambil kelas IF 221. Artinya di sini kita representasikan sebagai 0 karena dia tidak mengambil. Sedangkan 251 itu 1 karena dia memang mengambil IF 251. Gitu.
Lalu selanjutnya adalah representasi relasi dengan graf berarah. Nah, representasi relasi dengan graf berarah maksudnya adalah kita punya sebuah graf. Graf itu sebenarnya adalah materi yang nanti akan kalian pelajari setelah UTS gitu ya. Jadi dalam graf itu sebenarnya ada dua jenis elemen, yaitu adalah simpul dan sisi. Gitu. Jadi kalau seandainya misalkan saya gambarkan sederhana, misalkan kita buat simpulnya itu titik di sini, lalu di sini ada titik juga, di sini ada titik gitu ya. Kalau seandainya simpul-simpul ini dia ada koneksi gitu, nah itu berarti dia mempunyai sisi. Misalkan di sini adalah simpul A, lalu di sini simpul B, ya di sini adalah simpul C. Ya, berarti A dengan B itu nyambung gitu. Nah, itu ada memiliki sisi. Nah, kalau di sini itu menggunakan graf berarah. Artinya dia ada arahnya. Dalam artian di sini kalau setiap elemennya itu kan pasangan terurut ya. Berarti dia itu selalu berurutan. Misalkan di sini kalau yang tadi nama dan kelas berarti kita kalau menuliskan elemen-elemennya misalkan Amir IF 251 itu misalkan. Nah, terus Amir, IF 323. Nah, kalau seperti itu, jika A, B itu merupakan anggota dari R, maka sebuah busur atau sebuah sisi kita gambarkan dari simpul A ke simpul B. Di simpul A itu adalah simpul asalnya, dan simpul B itu adalah simpul tujuannya. Di sini sebutan simpul asal itu domainnya misalkan ya. Itu sebutnya inisial vertex. Vertex itu adalah simpul. Simpul tujuannya adalah terminal vertex. Nah, kalau misalkan pasangan terurutnya itu dia bisa memanggil menuju dirinya sendiri, misal A, A, itu kita sebut sebagai gelang atau loop. Nah, misalkan ini. Misalkan di relasi ini ada A, A, B, B, A. Berarti misalkan A, karena dia menuju dirinya sendiri, maka dibuat sebagai gelang. Kalau A, B berarti A-nya menuju B. Lalu B menuju A. Lalu di sini ada B, C, itu artinya B-nya menuju simpul C. Gitu. Pada dasarnya ini lebih akan dijelaskan lagi pada materi graf nantinya. Gitu ya. Jadi tidak harus didalami sangat didalami gitu ya untuk graf berarah ini, tetapi setidaknya kalian aware kalau ada cara seperti ini untuk merepresentasikan relasi. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat relasi biner. Jadi kita tahu, misalkan kita sudah membuat relasi. Relasi itu berarti dari himpunan satu menuju himpunan lainnya. Relasi itu adalah R. Nah, itu relasi tersebut memiliki berbagai sifat. Yang pertama adalah refleksif. Refleksif itu disebut refleksif jika A, itu merupakan bagian dari R untuk setiap A. Nah, tadi kalau kalian perhatikan di sini, dia itu ada beberapa simpul, bukan simpul, tapi ada elemen yang order pair yang dia menuju dirinya sendiri, misalnya A, gitu ya, atau B, C, D, D. Nah, itu kalau misalkan di anggota himpunannya itu ada misalkan ada A, B, C, D, gitu ya, ada 4 elemen yang unik. Itu kalau seandainya semuanya ada seperti itu, misalkan ada A, B, C, D, D, itu kita sebut sebagai refleksif. Misal, sini. Misalkan di sini A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Dan di sini dia merupakan relasi ke sebuah himpunan. Artinya dia relasinya itu ke dirinya, ke himpunannya sendiri. A menuju A. Nah, misalkan ada relasi seperti ini. Relasi R ini adalah 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3.
4,2, dan 4,3. Dan di sini ada 4,4. Ini agak membingungkan sebenarnya. Ada new line ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 1,1, lalu ada 2,2, ada 3,3, dan ada 4,4. Nah, karena semuanya itu memenuhi syarat A, A merupakan bagian dari R, untuk setiap A merupakan bagian dari A, karena di sini ada 1, 2, dan 3, dan 4 ya. Maka ini bersifat refleksif. Nah, kalau yang contoh B, itu ada 1,1, 2,2, lalu ada 4,4. Nah, ini tidak bersifat refleksif karena tidak ada 3,3. Atau sebentar, saya pakai vakum dulu. Atau di sini, atau saya tuliskan di sini, 3,3 itu bukan merupakan anggota dari R ya. Bukan A tapi R dari relasinya. Sehingga tidak bersifat refleksif. Tuh. Nah, di sini ada juga kalau misalkan kita buat dalam bentuk kalimat. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan positif bersifat refleksif karena setiap bilangan bulat positif habis dibagi dengan dirinya sendiri. Sehingga A, A merupakan bagian dari R untuk setiap A anggota dari A, gitu ya, himpunan A. Misalkan di sini, misalkan habis membagi itu bilangan bulat positif itu kan berarti gini ya. A itu berarti bilangan bulat positif berarti ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya, hampir menuju tak hingga. Nah, berarti kalau misalkan habis membagi dirinya sendiri, berarti pertanyaannya misalkan, apakah satu habis membagi 1? Habis, Pak. Siapa tadi barusan yang jawab? Devin. Oke. Karena 1 habis membagi 1, ya berarti 1,1 ada. Ya. Apakah 2 habis membagi 2? Tentu, berarti 2,2. Gitu kan ya. Dan seterusnya. Artinya untuk setiap A, elemen A, itu yang merupakan anggota A, itu pasti habis membagi dirinya sendiri. Sehingga seperti ini. Nah, di sini juga ada gitu ya, 3 buah ini. Tidak ada satupun dari ketiga relasi ini yang refleksif karena misalkan 2,2 bukan anggota R, S, maupun T. Misalkan dari R ini X itu harus lebih besar dari Y. Sedangkan 2 itu tidak lebih besar dari 2. Berarti tidak bisa refleksif. Itu kan ya. X tambah Y sama dengan 5. Gitu. Tidak ada angka bilangan bulat yang memenuhi yang sama gitu ya. Misalkan kalau X tambah Y sama dengan 5, berarti kalau bilangan ininya apa sih? Bilangan yang sama itu 2,5 tambah 2,5. Sedangkan itu bukan bilangan bulat. Itu kan ya. Jadi tidak ada di sini. Nah, kalau seandainya relasi itu bersifat refleksif, kalau terus kita representasikan dalam ini apa sih, dalam matriks, itu pasti dia mempunyai elemen diagonal utamanya, yaitu adalah 1. Jadi yang di sini mau 1 atau segitiga atas itu mau 1 atau 0, tidak masalah, segitiga bawah juga sama. Tetapi kalau refleksif harusnya di sini semua 1 yang diagonalnya. Tuh. Kalau misalkan representasinya dalam graf berarah, itu pasti ada gelang. Kalau kita dari matriks ini kita representasikan dalam seperti ini, pasti setiap simpul-simpulnya ini yang merupakan anggota dari himpunan A itu pasti ada gelangnya seperti A. Kalau di sini berarti B-nya ada gelangnya.
Nah, kalau ini contoh yang bukan refleksif ya. Karena di sini nggak ada B ke B, gitu ya. B, B tidak ada. D, D tidak ada. C, D, C, C juga tidak ada. Seperti itu ya. Di sini highlight. Matriks diagonal utamanya bernilai 1. Lalu sifat yang kedua adalah menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B itu ada merupakan bagian dari R, dan B, C itu merupakan bagian dari R, maka A, C juga bagian dari R. Untuk A, B, C itu adalah anggota dari A. Misalkan, A-nya itu sama, 1, 2, 3, 4. Relasi R di sini definisikan pada himpunan A. Misalkan seperti ini. Gitu ya, 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Ini dilihatnya bersifat menghantar. Kenapa? Kalau kita buat tabel yang isinya pertama A, B, lalu B, C, itu pasti ada A, C. Misal, 2,1. Oh, jangan di sini deh, lihat ini dulu aja deh. Kalau di sini berarti bilangan yang depannya itu selalu lebih besar dari bilangan yang belakangnya. Berarti di sini pasangan berbentuknya adalah misalkan A, B-nya itu adalah 3,2 dulu. A, B-nya 3,2, B, C-nya itu 2,1. Berarti harusnya tadi kan 3,2 gitu kan ya. B, C-nya adalah 2,1. Berarti harusnya ada 3,1. Apakah ada? Ada di sini ya. Itu. Lalu 4,2 itu ada 2,1. Harusnya ada 4,1. Gitu. Misalkan di sini 4,2 lalu ada 2,1 berarti harusnya ada 4,1. Apakah ada? Ada juga di sini. Itu. Contoh yang ketiga. 4,3 itu A, B-nya. B, C-nya berarti misalkan 3,2 gitu ya. 3,2. Berarti harusnya ada 4,2 kan? Apakah ada 4,2? Ada di sini. Nah, untuk ini apa sih menghantar itu tidak harus semuanya itu ada ya. Maksudnya kalau kalian lihat bolong-bolong lah ya, itu istilahnya. Tetapi misalkan ada tadi saya mau buatnya itu adalah 2,1 gitu ya. Tetapi ini kan A, B ya. Nah, apakah ada di mana B, C-nya itu adalah depannya 1, terus terakhirnya apa gitu? Ada nggak yang bentuknya seperti ini? Ada nggak elemen yang di R ini yang depannya 1? 1, berapa misalnya 1,1, 1,2, 1,3, atau 1,4? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Artinya karena ini tidak ada, gitu ya, berarti untuk A, C-nya pun tidak ada juga, gitu ya. Artinya ini masih bisa dianggap bersifat menghantar, gitu. Permasalahannya, ini tidak ada masalah kalau seperti ini. Ini masih bisa dianggap bersifat menghantar. Permasalahannya itu kalau mengetes menghantar itu kalau misalkan ada A, B dan B, C tetapi tidak ada A, C. Misal contoh B. Di sini untuk relasi ini tidak dianggap menghantar karena pertama kita punya 2,4 ya. Lalu ada 4,2. Berarti harusnya kan ada 2,2 ya. Tapi di sini di relasi ini tidak ada 2,2 gitu. Atau contoh yang lainnya misalkan di sini apa? Misalkan nih 4,2. A, B-nya 4,2. Lalu di sini ininya adalah B, C-nya adalah 2,3. Berarti harusnya ada 4,3 kan? Tetapi di relasi ini juga tidak ada elemen seperti itu, 4,3. Artinya ini tidak bersifat menghantar. Tuh. Lalu di sini relasi yang C ini adalah relasi
ini apa sih relasi refleksif yang hanya ada nilai diagonalnya. Ini sudah jelas menghantar, misalkan sini ya. Gini ya. Kenapa menghantar? Karena misalkan A, B gitu ya. Saya pilih 1,1. Lalu B, C-nya di situ yang digit yang belakangnya 1, yang jadi digit depannya 1 itulah 1,1. Artinya gitu ya. A, C-nya itu adalah 1,1 juga. Gitu. Apakah 1,1 A, C ini ada? Ya, sudah pasti ada di sebelah sini. Tuh. Tuh. Lalu di sini juga ini sesuatu yang menarik juga yang contoh D. Relasi ini untuk elemennya ada 1,2 dan 3,4. Tapi di sini dianggapnya menghantar. Gitu. Kenapa menghantar? Karena tidak ada yang A, B itu merupakan anggota R dan B, C merupakan anggota R. Sedemikian sehingga A, C itu merupakan anggota R. Mirip sama kasus yang seperti ini. Ini kan 1,2 dan 3,4. Misalkan A, B-nya 1,2. Apakah B, C-nya itu ada yang 2, berapa gitu? Tidak ada. Gitu. Jadi di sini yang sifat D ini menghantar disebutnya. Gitu. Sama kalau logikanya yang D ini menghantar, maka relasi yang bersifat satu elemen itu selalu menghantar juga. Gitu. Oke. Nah, di sini ini ya. Di sini ada penjelasannya fabulously true nggak? Ada ya di sini ya. Oh, silakan David. Maaf Pak, mengganggu waktunya Pak. Kok saya dari tadi nggak bisa absen Pak ya? Sudah ditutup bukan presensinya? Dari jam 7 tadi Pak, saya nggak bisa Pak. Ya udah, saya coba buka lagi ya. Karena ini waktu ini apa sih? Waktu di luar jam kerja. Jadi saya coba buka sampai jam 7.45 ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk masalah presensi itu dipastikan dulu memakai email ITERA ya. Untuk bisa ininya. Mungkin ada faculty true ya. Jelasannya. Oke, tapi di sini mungkin saya akan coba jelaskan bahwa contoh dari ini apa sih contoh dari kedua yang D dan E ini kita sebut sebagai faculously true. Jadi secara teknisnya benar gitu ya. Tapi dibilang benar banget ya enggak juga. Tapi benar gitu istilahnya. Gitu istilahnya. Oke, ini contoh 12 ya. Relasi habis membagi pada himpunan bilangan bulat positif bilangan bulat positif bersifat menghantar. Misalkan A habis membagi B dan B habis membagi C. Kalau misalkan A habis membagi B dan B habis membagi C, maka A juga habis membagi C, logikanya. Gitu. Semua angka yang bisa yang memenuhi syarat ini itu akan memenuhi syarat A habis membagi C. Sehingga di sini bersifat menghantar. Tuh. Nah, kalau yang kasus yang contoh 13 ini ada R, S, dan T. R ini isinya adalah X itu selalu lebih besar dari N. Isinya adalah bilangan bulat positif N ya. R itu adalah relasi menghantar. Kenapa? Karena kalau misalkan X-nya lebih dari Y, dan Y itu lebih dari Z, maka X itu pasti lebih dari Z. Apapun itu kan ya. Kalau misalkan kita pilihnya, apa namanya? Kita pilih misalkan X-nya itu adalah 5 gitu ya, koma Y 5,3 tuh.
Lalu Y, Z-nya itu berarti 3,1. Nah, sudah pasti X, Z itu adalah 5,1 gitu. Dan pasti untuk semua bilangan bulatnya itu semuanya berlaku seperti itu. Sini. Z ini lebih besar dari Z. Tuh. Oke. Lalu di sini ada tambahannya juga. Relasi yang bersifat menghantar itu tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Berarti tidak seperti refleksif yang pasti akan membuat ada diagonal utamanya. Tetapi sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan B ke C, maka harusnya ada A ke C. Maksudnya adalah misalkan di sini saya punya 3 buah simpul. Ini adalah A, B, C. Kalau misalkan ada garis dari A ke B, lalu B ke C, maka harusnya A ke C pun harus ada. Gitu. Lalu yang sifat selanjutnya adalah stangkup atau simetrik dan tolak stangkup antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut stangkup jika A, B itu merupakan anggota dari R, maka B, A juga anggota dari R, di mana A, B itu merupakan anggota dari himpunan A. Kalau tidak stangkup itu kalau misalkan ada A, B, tetapi tidak ada B, A. Nah, kalau tolak stangkup itu apa? Tolak stangkup itu kalau misalkan ada A, B, dan ada B, A, jika dan hanya jika A sama dengan B. Untuk A dan B-nya itu adalah anggota himpunan dari A. Kalau disebut tidak tolak stangkup, itu jika ada elemen yang berbeda dari A dan B, sedemikian sehingga A, B itu ada di R, dan B, A itu ada di R, gitu ya. Tetapi A tidak selalu sama dengan B. Tuh. Misalkan, contoh yang A lagi. Di sini ada relasinya seperti ini. Bersifat stangkup itu jika ada A, B, maka B juga A-nya juga ada di R. Misalkan di sini 1,2. Kalau gitu ini A, B, berarti harus ada 2,1. Apakah ada? Ada ya di sini. Misalkan. Atau ini 4,2. A, B-nya 4,2. Kalau misalkan ada ini, berarti juga ada 2,4. Maka di sini ada ya 2,4. Kalau misalkan A dan B-nya itu sama, itu udah pasti stangkup ya istilahnya. Maka 1,1 itu kalau memenuhi ini apa sih? Memenuhi aturan stangkup. Pertanyaannya adalah apakah relasi yang ini itu merupakan relasi tolak stangkup? Apa coba untuk yang A ini? Ada yang mau menjawab nggak? Kita tahu bahwa ini bersifatnya stangkup. Tapi yang saya tanya adalah apakah relasi R ini tolak stangkup? Silakan bagi yang menjawab. Silakan Benri. Tidak, Pak. Kenapa alasannya? Nilai A-nya tidak sama dengan B, Pak. Nilai A-nya tidak sama dengan B. Tapi di sini ada yang 1,1 gitu ya. Lalu ada 2,2 gitu ya. Ada juga 4,4. Ini kan sudah memenuhi aturan tolak stangkup bukan?
Gimana, ada yang ingin menjawab? Silakan Devin. Termasuk Pak, termasuk tolak setangkup Pak. Termasuk tolak setangkup, kenapa? Karena bilangan A juga termasuk dalam R Pak, relasi R. A, B itu termasuk dalam relasi R. B, A juga termasuk dalam relasi R. Maka bersifat setangkup. Pusing atau udah malam jadi rada ngantuk. Gimana Devin? Jawabannya, ini relasi R ini bersifat tidak bersifat tolak setangkup ya. Karena kalau kita lihat lagi dari ininya, aturannya adalah sehingga A, B itu ada di R, B, A itu ada di R juga, hanya jika A itu sama dengan B. Nah, jadi aturannya adalah di sini ada yang A, B-nya itu 1,2 misalkan ya. Ya, saya coba hapus di sini. Misalkan nih 1,2 itu A, B. Lalu B, A-nya adalah 2,1. Tetapi ini A-nya tidak sama dengan B. Maka ini kita tidak bisa anggap sebagai tolak setangkup. Lalu yang B, 1,1, 2,3, 2,4, dan 4,2. Kita cek saja, misalkan kita punya ini 2,3. Apakah di sini ada 3,2 gitu ya? Ternyata tidak ada, gitu kan ya, di sini kan ya. 3,2 itu tidak ada di relasi ini, sehingga ini tidak setangkup. Untuk yang C ini adalah 1,1, 2,2, dan 3,3. Ini tidak hanya setangkup, tetapi juga tolak setangkup. Karena untuk setiap A, B, dan B, A, itu A dan B-nya selalu sama. 1,1, 2,2, 3,3. Berarti ini tolak setangkup. Lalu yang D ini tolak setangkup. Karena kenapa? Nah ini yang agak ini ya harus diperhatikan. Yang pertama adalah relasi yang D ini itu dia tidak setangkup. Karena kalau seandainya misalkan contohnya sini ya, ada 1,2. Kalau begitu apakah 2,1 itu merupakan anggota dari ya bukan merupakan anggota dari R ya, karena tidak ada 2,1 di sini. Tetapi ini disebutnya tolak setangkup. Kenapa? Karena bagi yang aturannya balik lagi di sini, dia itu A, B-nya ada, B, A-nya ada, hanya jika A sama dengan B. Artinya kalau kalian perhatikan, yang memenuhi persyaratan itu hanya ada dua elemen saja, 1,1 dan 2,2. Artinya ini yang D ini tidak setangkup, tetapi tolak setangkup. Gitu ya. 1,2 itu A, B. Lalu 2,1-nya itu tidak ada, berarti tidak setangkup kan ya. Tetapi ini artinya masih memenuhi syarat tolak setangkup, karena sekali lagi tolak setangkup itu hanya jika A dan B-nya itu sama. Oke, di sini juga ada contoh-contoh lainnya, E, F, G gitu ya. Kalau yang relasi R ini tidak tolak setangkup, gitu ya.
karena ada 2,4 dan 4,2. Tapi ini merupakan stangkup. Lalu yang F ini tidak stangkup, tapi tolak stangkup. Kenapa? Karena tidak ada, nah ini yang definisinya juga yang lain. Di sini tidak ada yang memenuhi syarat bahwa A, B itu ada di R, tapi B, A-nya itu tidak ada di R. Kalau kalian perhatikan tidak ada ya, misalkan 2,1 tidak ada, 3,2 tidak ada, 3,1 juga tidak ada. Tetapi kita anggap tolak stangkup karena per ini apa sih? Emang jadi A, B itu ada di R dan B, A ada di R kalau A sama dengan B. Itu kan aturan tolak stangkup ya. Tetapi untuk syarat utamanya ini aja, yang bagian sini aja tidak ada. Artinya kita bisa anggap tolak stangkup. Itu. Nah, kalau yang G ini berarti 1,1, 2,2, 2,3, 3,2, 4,2, 4,4. Ini tidak stangkup dan tidak tolak stangkup. Kenapa? Karena yang pertama, kita coba cek tidak stangkupnya kenapa. Kalau seandainya ada 2,3, ada 3,2. Kalau ada 4,2 berarti ada 2,4, tapi tidak ada di sini 2,4 itu tidak ada di R. Ya, berarti tidak stangkup. Sedangkan di sini tidak tolak stangkup juga. Kenapa? Karena ada yang memenuhi syarat, masih ada yang memenuhi syarat si stangkupnya, yaitu ini 2,3 dan 3,2. Karena di sini A-nya tidak sama dengan B, maka yang relasi R yang di kasus J itu tidak hanya tidak stangkup, tetapi juga tidak tolak stangkup. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Pak, boleh jelasin ulang apa yang di F-nya itu, Pak? Bingung saya yang di F itu, Pak. F ya? Iya, Pak. Ini emang agak membingungkan. Tapi pada dasarnya adalah, gitu ya, saya coba ini ya. Saya coba jelaskan di sini. Pertama ada stangkup dan ada tolak stangkup. Stangkup itu berarti jika A, B itu ada di R, maka B, A itu harus ada di R juga. Apakah memenuhi syaratnya kalau yang R ini? Aturan tersebut? Tidak, Pak. Tidak. Maka saya bisa tulis di sini bahwa ini false. Itu kan ya. Nah, kalau yang tidak tolak stangkup berarti jika A, B ya, itu merupakan bagian dari R dan B, A itu bagian dari R, maka A itu harus sama dengan B. Pertama, kalau dari jika dan maka itu harus kita lihat ini elemennya ya. Pertama premisnya ini kan ya, konklusinya ini. Di sininya A, B-nya ada. Maka ininya salah, maka hasilnya false. Gitu nggak? Coba kita perhatikan lagi dari ini apa sih? Mana? Logika matematika ya, yang pertama ya.
Mana sih? Argumen kelawannya. Mana sih ini? Sini ya. Nah ini, implikasi. Kalau kita lihat di sini, yang ini, jika A, B-nya itu benar, true, emang ada kan? A, B itu ada kan? 1,2, 2,3, 1,3. True. Tetapi si ininya, B, A-nya itu false. Gitu ya. Artinya kalau saya tulis di sini, true ketemu false, itu hasilnya adalah false. Tapi kalau di sini, jika A, B itu bagian dari anggota dari R, dan B, A anggota dari R, pertama-tama yang bagian sininya itu true atau false? Ada nggak di relasi R ini yang memenuhi syarat ini? A, B bagian dari anggota dari R, dan B, A anggota dari R juga. Ada nggak? Nggak ada. Tidak ada ya. Berarti ini adalah false. Itu istilahnya. Nah, false ketemu false, itu hasilnya adalah true. Benar kan? Di sini kan? False ketemu false, hasilnya true. Gitu. Kalau yang apa tadi? Stangkup, dia true ketemu false, hasilnya jadi false. Tapi kalau yang beda stangkup, tolak stangkup, itu false ketemu false sama dengan true. Gitu. Ada nggak A sama dengan B? Tidak ada. Tidak ada kan? False kan? Berarti ini true. Sehingga dari logika ini, yang F ini merupakan dia tidak stangkup, tetapi tolak stangkup. Begitu. Masuk akal nggak kira-kira dari penjelasan ini? Masuk akal, Pak. Masuk akal ya? Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Atau misalkan emang F ini sesuatu yang agak ini ya, tricky ya istilahnya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah ini apa sih bentuk dari sifat dari stangkup dan tolak stangkup. Pertama, sifat relasi yang bersifat stangkup itu memiliki matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya merupakan pencerminan alias simetri dari elemen di atas diagonal utama. Jadi misalkan MIJ-nya itu sama dengan MJI itu misalkan 1, gitu kan. Kalau 0 berarti simetrinya itu adalah 0. Seperti itu. Kalau seandainya kita representasikan dari graf relasi bersifat graf berarah, kalau seandainya ada kita simpulnya misalkan ini apa sih, ada 2 misalkan ya. Yang ini adalah A, yang ini adalah B. Kalau misalkan A itu ada garis panah menuju B, maka yang B pun harus ada garis panah menuju A. Nah, kalau tolak stangkup bagaimana? Kalau tolak stangkup itu mempunyai sifat jika MIJ-nya sama dengan 1, dengan I tidak sama dengan J, maka JI sama dengan 0. Dengan kata lain, matriks dari relasi tolak stangkup adalah jika salah satu dari MIJ itu 0 atau MJI itu 0 bila
I-nya sama dengan J. Maksudnya adalah pertama yang diagonalnya itu pasti harus 1. Gitu. Atau misalkan di sini adalah yang penting adalah jika dan hanya jika A sama dengan B. Jadi harus memenuhi syarat yang ini dulu ya, yang tadi ya. A, B ada, B, A ada. Kalau seandainya ada A, B yang ada di sini, gitu ya, maka B, A-nya harus tidak ada. Atau kalau misalkan ada B, A, maka A, B-nya harus tidak ada. Atau A, B ada, B, A-nya tidak ada. Tuh. Sedangkan kalau graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul yang berbeda. Nah, ini emang agak susah dibayangkan. Gimana ya cara gambar ya? Saya juga agak bingung nih. Tidak pernah ada dua busur dari arah berlawanan antara dua simpul yang berbeda. Ini saya kurang ngerti ini sebenarnya. Maksudnya adalah kalau seandainya ini ada yang berlawanan seperti ini, gitu kan ya, dari A ke B, bahkan B ke A. Kalau ditolak setangkup, itu tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang double, gitu. Kenapa? Karena ditolak setangkup, kalau misalkan A, B, B, A itu, A-nya harus sama dengan B. Artinya, dalam misalkan di sini ada gini ya, ini adalah A, ini adalah B. A itu menuju B, tapi tidak ada B menuju A. Nah, dia katakan tolak sangkup kalau misalkan A-nya itu menuju diri sendiri. Jadi ada A, dan B juga menuju diri sendiri. Ada B, B. Gitu. Oke. Lalu kita lanjut dulu ke relasi dan fungsi bagi dua. Selanjutnya adalah relasi inversi. Nah, kalau di mata kuliah Mathfak itu ada ini ya, ada matriks inversi ya. Nah, kalau di sini juga ada konsep relasi inversi. Di sini misalkan R itu ada relasi dari himpunan A ke B. Inverse dari relasi R itu dilambangkan sebagai R pangkat negatif 1. Mirip seperti inverse matrix ya. Adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh, di sini relasi inverse-nya, B, A, di mana A, B itu merupakan bagian anggota dari R. Contoh, kita punya P-nya ini 2,2, 3, dan 4, dan Q-nya adalah 2, 4, 8, 9, 15. Kita definisikan relasinya itu P, Q jika P habis membagi Q. Artinya kita perolehnya adalah seperti ini. Misalkan 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, dan seterusnya. Inverse-nya adalah relasi dari Q ke P, di mana Q, P-nya itu merupakan anggota dari relasi inverse, jika Q adalah kelipatan dari P. Jadi yang awalnya itu R-nya itu definisinya P habis membagi Q, kalau yang sekarang adalah Q adalah kelipatan dari P. Artinya untuk anggotanya pun dia kebalikannya dari elemen dari R ini. Kalau yang elemen R-nya adalah A, B, maka inverse-nya adalah B, A. Jadi misalkan di sini inverse-nya adalah kelipatan dari P. Q adalah kelipatan dari P, berarti 2 merupakan kelipatan dari 2. 4 merupakan kelipatan dari 2. 4 merupakan kelipatan dari 4, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita representasikan relasi R itu sebagai matriks, bentuknya misalkan seperti ini, gitu ya. Nah, untuk inverse-nya, sederhananya adalah menggunakan transpose. Gitu, kita transposkan saja dari bentuknya tadi di sini ada 3 kali 5 menjadi 5 kali 3. Lalu selanjutnya,
Konsep selanjutnya adalah mengkombinasikan relasi. Nah, sebelumnya di himpunan kita ada beberapa operasi. Seperti ini adalah irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup ini ya. Betul nggak ini? Betul, Pak. Betul ya. Oke. Artinya karena relasi itu adalah himpunan, artinya aturan himpunan dari operasinya pun bisa kita aplikasikan ke relasi. Tuh, misalkan kita punya A itu adalah ABC dan B-nya itulah ABCD. Kita buat relasinya itu yang pertama adalah A, B, B, C, C. Yang R2-nya berarti A, A, B, A, C, A, D. Nah, kalau misalkan ini adalah R1 irisan dengan R2, berarti kita cari yang beririsan, yang sama. Yang sama di sini adalah A, di sini ada, gitu ya. Dan hanya itu saja, berarti hasilnya adalah sebuah himpunan yang isinya adalah A, A. Kalau gabungan berarti mengikuti aturan ini ya, apa sih aturan gabungan ordered pair. Jadi semua yang ada di sini kita gabungkan, yang unik-uniknya saja. A, B, B, C, C. Karena A, A sudah ada di R1, berarti kita tidak perlu memasukkannya lagi. Jadi selanjutnya adalah A, B, C, D. R1 kurang R2 atau selisihnya adalah berarti yang di R1 dikurangi dengan elemen yang beririsan antara R1 dan R2. Karena yang beririsan adalah A, ya, berarti sisanya adalah B, B, dan C, C. Nah, kalau beda setangkup, itu artinya semua elemen yang ada di R1 dan R2, tetapi tidak beririsan keduanya. Berarti karena yang sekali lagi yang beririsan adalah A, ya, berarti kita masukkan adalah kecuali A, ini. B, B, C, C, A, B, A, C, A, D. Tuh. Nah, kalau kita representasikan R1 dan R2 itu sebagai matriks, maka untuk menyatakan gabungannya, kalau kita jadi matriks, itu simbolnya seperti ini. Apa ini? Simbol apa ini? Oke, kita langsung aja. Ini simbol atau ya. Kalau ini irisan berarti simbol dan. Gitu. Misalkan di sini ada R1 dan R2 gitu ya. Cara kalau misalkan atau itu sederhananya adalah ini apa sih? Sini ada catatan saya nggak ya? Caranya adalah dijumlahkan saja gitu. Misalkan di sini 1 di apa sih? Baris 1 dan kolom 1 itu 1, di sini baris 1 dan kolom 1-nya ada 0. Tambahkan saja gitu. Kalau 1 tambah 0 jadi 1. Gitu. Kalau di sini, kalau yang ini ketemu ini juga jadi 1. Itu kalau yang ini misalkan ketemu yang ini, apakah hasilnya jadi 2? Tidak ya, hasilnya 1. Karena ini adalah union, gabungan, bukan irisan. Nah, kalau begitu aturannya itu masih berarti memakai aturan itu ya, aturan OR N. Ini OR, ini N. Artinya kalau OR itu kan kalau 1 ketemu 1 gitu kan ya. Hasilnya jadi hasilnya itu 1 kecuali dua-duanya 0. Sedangkan kalau irisan itu memakai aturan N, artinya hanya akan bernilai 1 kalau dua-duanya 1. Selain itu jadi 0. Lalu selanjutnya adalah komposisi relasi. Misalkan R ada relasi dari himpunan A ke B, dan S ada relasi dari himpunan B ke C. Nah, komposisi R dan S itu adalah relasi dari A ke C, tetapi simbolnya itu adalah S, sini ada bulatan, lalu ada R. Ya, simbol bulat ini kita sebut saja O lah ya. Gitu ya. Harus diperhatikan urutannya ya. Kalau seandainya
R itu adalah A ke B, lalu S itu lebih ke C, yang di depannya adalah yang menjadi kodomennya, S-nya. Yang di belakangnya domainnya, tetapi definisinya tetap A, C. Gitu. Jadi di sini SOR itu adalah A, C, di mana A itu merupakan anggota himpunan A, C merupakan anggota himpunan C, dan untuk beberapa B, gitu ya. Di mana A, B itu anggota dari R, dan B, C adalah anggota dari S. Itu. Misalkan di sini adalah misalkan kita punya R-nya seperti ini, S-nya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan komposisi relasi R dan S, yaitu SOR, ini berarti kita mencari yang ada A, B dan B, C. Misalkan di sini. Di sini ada 1,2. Itu. Ini adalah A, B. A, B. Berarti yang kita cari adalah B, C-nya. B, C-nya di sini berarti ada 2, U, gitu ya. Hanya 2, U saja. Artinya kalau begitu hasilnya dari situ adalah 1, U. Kita masukkan hasilnya menjadi seperti ini. Gitu. Misalkan yang lain. Ini. Saya ganti warnanya hijau. 1,6. Lalu 1,6 itu B-nya itu 6, yang depannya di S yang depannya 6 adalah 6, T. Artinya dimasukkannya menjadi 1, T. Ini. Itu ya. Contoh lainnya, misalkan ini menarik nih. 2,4 itu ini ya pasti A, B-nya. Nah di S-nya ada 2 yang depannya 4. Yang pertama adalah 4,S dan 4,T. Artinya hasil dari komposisi relasinya, elemennya adalah 2,S dan 2,T. Bisa jadi 2. Tuh. Dan seterusnya. Itu ya. Tapi ya dan seterusnya aja. Nah, kalau misalkan kita buat sebagai komposisi relasi R dan S ini kita buat menjadi diagram panah, berarti paling seperti ini. Gitu ya. Misalkan 1,2, 1 menuju 2, lalu 2 menuju U. Berarti di SOR-nya itu ada 1 U. Gitu. Lalu ada 2 menuju 4 menuju S, berarti di SOR-nya ada 2S, dan seterusnya. Nah, kalau kita nyatakan sebagai matriks, proses ini, M, R2, O, R1, tetap ininya yang menjadi kodomennya di depannya, R2, O, R1, itu seperti layaknya R1 dot M, R2. Ini adalah bentuk dari dot matrix. Nah, di sini operator ini sama seperti perkalian matriks biasa, tetapi dengan mengganti tanda kalinya kita ganti menjadi dan, tanda tambahnya menjadi atau. Jadi misalkan di sini kita coba ini kan ini ya relasinya. Berarti perkalian dari R1 dot matrix lagi. Dot product dengan R2. Misalkan saya ingin mencari yang ini aja. Yang baris pertama, kolom pertama. Gitu kan ya. Berarti kalau di sini yang kita hitung itu ini ya, di sini ya. Bisa nggak di sini? 1,1, lalu ini ya. Itu kan ya. Nah, berarti di sini adalah 1, kalau misalkan perkalian matriks biasa, untuk mencari itu berarti adalah 1 kali 0, gitu kan ya. Ditambah 0 kali 0, ditambah 1 kali 1. Gitu kan ya. Ini dikali ini, ditambah ini, dikali ini, ditambah ini, dikali ini. Tapi kalau misalkan dalam proses operasi relasi
sebutannya komposisi relasi, itu kita ganti simbolnya. Yang tadinya kali menjadi dan yang tadinya tambah menjadi atau. Itu ya. Berarti kalau di sini saya bisa ubah menjadi seperti ini. 1 dan 0 atau 0 dan 0 atau 1 dan 1 dan seterusnya. Itu ya. Jadi like-nya perkalian matriks biasa. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Udah 33 ya, masih lumayan lah. Masih ada yang nonton. Oke, kita lanjut dulu ya, kalau misalkan belum ada pertanyaan. Relasi NRI. Kalau seandainya relasi itu tadi saya jelaskan dari penjelasan kemarin pun hanya antara dua buah himpunan saja, misalkan A dan B atau A dan A gitu ya. Tapi ada juga relasi lebih dari dua buah himpunan. Kita sebut sebagai relasi NRI atau lebih tepatnya NR gitu ya. Logikanya kalau 2 biji itu menjadi 2 buah himpunan berarti biner gitu ya. Kalau NRI berarti NR gitu. Gitu logikanya. Jika N sama dengan 2, maka relasinya kita sebut sebagai relasi biner. Itu B2. Kalau NR itu berarti mempunyai ini ya pasti ada lebih dari 2. Nah, ini adalah dari bisa dibilang basisnya dari basis data. Kita lanjut dulu aja. Misalkan kita punya himpunan dari A1, A2 sampai AN. Relasi NR R pada himpunan-himpunan tersebut adalah A1 dikali A2 dikali A berapa sampai AN. Dengan notasinya itu adalah R itu merupakan subset dari A1 kali A2 kali sampai AN. Nah, himpunan A1, A2, dan sampai AN itu disebut sebagai daerah asal relasi dan N disebut derajat. Misalkan di sini kita mempunyai 4 buah himpunan. Masing-masing memiliki informasi dan masing-masing memiliki hubungan. Misalkan logikanya NIM itu nyambung ke nama. Nama itu nyambung ke matkul yang mereka ambil dan dari matkul yang mereka ambil masing-masing mempunyai nilainya apa. Relasi MHS gitu ya, kita sebut saja relasi nama MHS terdiri dari 5 tupel. NIM, nama, matkul, nilai. 5 tupel. Kok 5 ya? Harusnya 4 ini ya. Oke. Tupel sendiri apa? Tupel itu adalah list atau barisan yang terdiri dari elemen terurut. Jadi di sini MHS itu merupakan subset dari NIM kali nama kali matkul kali nilai. Jadi kalau kita numerasikan, berarti misalkan HS itu terdiri dari 4 elemen. Maksudnya 4 pasangan terurut lah ya, berurutan. Jadi pertama ada NIM-nya, gitu ya. Lalu ada namanya, lalu ada mata kuliahnya, dan ada nilainya. Dan ini merupakan pasangan terurut. Kalau awalnya pasangan terurut hanya pasangan ya, kalau ini ada 4 buah gitu. Berurutan. Tupel kita sebut ya. Gitu. Nah, kalau seandainya dan yang selanjutnya ada NIM-nya apa, namanya Amir, arsitektur komputer, nilainya apa, dan seterusnya ya. Tetapi kalau kita melihatnya secara ini, dalam bentuk disajikan secara enumerasi, itu bisa dibilang susah ya dibacanya ya, susah dimengerti juga. Sepertinya lebih gampang kalau kita misalkan renggangin gitu ya. Misalkan ini jadi kolom ini, lalu nama-namanya jadi kolom ini. Ini kayaknya kurang itu deh, nggak ada tabulasinya gitu ya. Kayaknya kalau ada yang greget mungkin pengen di tab gitu ya, pencet tab gitu ya. Jadi ini ada kolom mata kuliahnya, dan ini ada kolom nilainya. Nah, sehingga dari sini kita bisa buat menjadi tabel.
gitu. Dan ini adalah basis dari basis data atau database gitu kan. Ini udah seperti berbentuk database kan. Kalau kalian belajar di semester ini kan ada kolom yang NIM-nya, ada namanya apa, matkulnya apa, nilainya apa. Dan ini satu barisnya berkaitan satu sama lain gitu kan ya. Tidak bisa dipisahkan. Satu baris ya, misalkan baris yang ini gitu kan ya. Informasinya ya seperti itu. Gitu kan ya. Artinya kalau kita baca NIM ini bernama Amir, matkulnya Matdis mendapat nilai A. Nah, dari sini ini adalah materi basis data yang dari tabel ini mempunyai elemen-elemen yang kita harus perhatikan. Yang pertama, basis data itu adalah kumpulan-kumpulan tabel. Jadi ini hanya salah satu tabel ini adalah salah satu elemen dari basis data. Lalu salah satu model basis data adalah model basis data relational atau relational database. Kenapa disebut relational? Ya tadi berhubungan gitu si kolom-kolomnya. Model basis data ini berdasarkan pada konsep relasi NR. Pada basis data rasional, satu tabel menyatakan satu relasi. Setiap kolom pada tabel disebut atribut. Berarti kolom-kolom ini, NIM, nama, matkul, dan nilai, itu kita sebut sebagai atribut. Nah, daerah asal dari atribut adalah himpunan tempat semua anggota atribut tersebut berada. Pada tabel, basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Suatu baris data menyatakan sebuah record, dan setiap atribut menyatakan sebuah field. Secara fisik, basis data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record, dan record terdiri dari sejumlah field. Sini file record. Identifikan udik key. Ya. Jadi misalkan gini, kalau saya tulis di sini, satu tabel ini kita sebut sebagai file. Ini ya, kita sebut sebagai file. Satu ini apa sih? Satu judul kolom gitu ya, itu kita sebut sebagai atribut. Lalu satu baris ini itu kita sebut sebagai record. Sedangkan misalkan satu nilainya saja gitu ya, misalkan B-nya saja gitu ya. Itu kita sebut sebagai field. Gitu. Di sini juga kalau di basis data itu ada suatu elemen penting lainnya, yaitu adalah kita sebut sebagai key. Key itu adalah suatu atribut yang mengidentifikasikan secara unik. Gitu. Jadi di antara tabel-tabel, di antara kolom-kolom ini, mana yang bisa menjadi acuan, gitu, kita sebut sebagai key-nya. Jadi kalau misalkan operasi pada basis data, kalau seandainya kita melakukan sesuatu atau mencari sesuatu, itu pasti menggunakan perintah pertanyaan yang disebut sebagai query. Misalkan tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Artinya, yang mengambil matematika diskrit ini adalah key-nya. Gitu. Adalah key-nya. Artinya, yang menjadi pengikatnya itu adalah mata kuliah semua yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi kalau di situ pertanyaannya yang kita highlight berarti yang ini misalkan ya. Matematika diskrit gitu kan ya. Lalu ada lagi nggak ini dan matematika diskrit. Itu ada lagi nggak? Ada lagi ya. Berarti kalau misalkan kita berikan query-nya seperti itu, maka yang keluar adalah dua record ini. Amir dan Hamdan. Tuh. Tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM-nya ini. Berarti key-nya di sini adalah NIM-nya. Gitu. Nanti kita cari nama mahasiswanya siapa, nilai mahasiswanya apa saja, mata kuliahnya apa saja. Tapi dengan NIM seperti ini. Tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil. Berarti dari sini yang ditampilkan adalah NIM dan mata kuliahnya. Itu istilahnya. Query dinyatakan sebagai abstrak pada operasi NRI.
Nah, ada beberapa operasi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah seleksi, proyeksi, dan join. Kalau seleksi itu disimbolkan sebagai sigma, itu memilih baris tertentu pada suatu tabel yang memenuhi persyaratan tertentu. Contohnya tadi, kita cari mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit, maka ditampilkan baris yang ada matematika diskritnya. Gitu. Nah, kalau kita simbolkan, itu berarti pertama ada sigmanya, lalu di sini matkul sama dengan matematika diskrit dalam relasi MHS. Hasilnya ada 2 baris, yang Amir dan Hamdan. Lalu proyeksi itu simbolnya adalah Pi, itu memilih kolom tertentu pada suatu tabel. Kalau seandainya seleksi itu memilih baris tertentu, gitu ya. Kalau proyeksi berarti memilih kolom tertentu. Misalkan di sini proyeksinya di sini adalah nama, matkul, dan nilai. Artinya ini menampilkan hanya kolom nama, matkul, dan nilainya saja. Sedangkan yang contoh yang ini, itu hanya menampilkan NIM dan namanya saja. Kita coba untuk yang ini, nama, matkul, dan nilai ada tabel 3,5. Jadi seperti ini. Ini adalah proyeksi. Jadi memotong dari tabelnya, dari filenya itu hanya untuk beberapa atribut tertentu atau kolom tertentu. Untuk 3,6 hanya menampilkan NIM dan namanya saja. Jadi kalau di sini juga yang unik-uniknya aja ya, gitu ya. Jadi barisnya juga semakin kayak berkurang gitu. Lalu yang terakhir adalah join. Join itu dengan tau di sini operatornya. Mungkin saya tulis di sini ya. Ini adalah sigma, itu kan ya. Sigma. Lalu selanjutnya ini adalah pi. Lalu selanjutnya ini adalah apa namanya, tau. Tau, gitu ya. Kalau join itu berarti antara 2 tabel kita gabungkan menjadi satu. Selama ada atribut yang sama yang menjadi key-nya. Misalkan di sini ada 2 tabel, 3,7 dan 3,8. 3,7 ini memiliki NIM, nama, dan JK. Kalau di sini ada NIM, nama, matkul, dan nilai. Nah, di join-nya di sini berdasarkan NIM dan nama. Gitu. Berarti di join-nya adalah NIM, nama. Jadi hasilnya adalah pertama NIM dan namanya disatukan dan ada JK-nya, lalu ada matkulnya dan nilainya. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? 31 orang, lumayan lah ya, dari 47 orang yang ngisi presensi. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ya kita bisa akhiri dua-dua ya. Oke, saya stop presenting dulu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menghadiri kelas pengganti di malam hari ini. Sepertinya sudah cukup lelah juga ya. Hari Senin tuh kalau nggak salah kalian penuh banget kan ya. Jadi saya juga ada mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kalau kita kuliahnya sampai malam-malam. Mungkin ada yang belum tadi masuk pas di awal-awal, tapi kita masih ada hutang 1 pertemuan dan itu mungkin akan diganti Sabtu gitu ya, minggu depan atau minggu kapannya lagi, atau mungkin setelah UTS saja kalau seandainya terlalu penuh gitu istilahnya. Dan kita udah memasuki minggu kelima ya, berarti kan kita harusnya ketemu Rabu dan Kamis. Nah, kalau dari kami tim dosen mungkin ada planning untuk mengadakan kuis minggu depan ya, minggu ke-6. Itu. Saya nggak bisa ngasih benar-benar itu sih, tapi mungkin kisi-kisinya kalau dari saya itu yang akan dikuiskan biasanya itu adalah logika dan himpunan, dan mungkin ada ini mepet-mepet sama relasi. Tapi 2 yang awal itu logika dan himpunan yang biasanya akan dikuiskan. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini?
Jika tidak ada, mungkin kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah menghadiri. Mohon maaf jika saya masih ada salah kata. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak, terima kasih.